Baik, selamat pagi semuanya. Walaupun di luar hujan, ya tidak mengurangi esensi dari ibadah kita. Walaupun banyak yang tidak bisa hadir karena hujan, tidak apa-apa, kita berdoa supaya semua jemaat punya mobil, supaya kalau hujan tidak ada yang terhalang untuk hadir. Amin. Baik, di bulan April ini kita akan sama-sama belajar sebuah pesan dari firman Tuhan yang praktikal dan penting bagi kita semua, yaitu masalah keuangan. Sepanjang bulan April ini kita tahu ada dua sistem ekonomi di dunia ini yang beroperasi di dunia ini. Pertama, perekonomian Allah. Yang kedua, sistem-sistem perekonomian dari dunia atau yang dibuat oleh manusia. Dan firman Tuhan mewahyukan kepada kita prinsip-prinsip firman Tuhan tentang keuangan secara mendetail. Kalau kita baca di dalam buku seorang penulis rohani namanya Howard Dayton, judulnya Your Money Counts, dia mengungkapkan tentang bahwa kebanyakan orang Kristen, bahkan hampir semua orang Kristen, tidak menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang alkitabiah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak mengatur, Tuhan itu tidak punya peran di dalam mengendalikan keuangan. Tetapi mereka berpikir mereka akan bahagia kalau mereka bisa mencapai satu standar ekonomi seperti yang mereka inginkan. Kalau mereka misalnya punya gaji sekian, kalau mereka sudah punya rumah, punya mobil, punya investasi ini itu, mereka rasa mereka akan bahagia. Nah, dan kalau kita melihat cara kebanyakan orang percaya menangani keuangan, itu justru sangat berlawanan dengan prinsip-prinsip keuangannya Allah. Yesaya 55 ayat 8 bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti jauhnya langit, tingginya langit dari bumi, demikian jauhnya rancanganmu dari rancanganku. Tuhan punya prinsip-prinsip tentang keuangan yang tujuannya itu supaya kita orang percaya bisa bukan sekadar punya uang, tetapi membuat kita memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, membuat kita punya hubungan yang intim dengan saudara-saudara kita seiman, membuat kita mengalami janji-janji Tuhan, membuat kita semakin dewasa rohani dan punya karakter ilahi. Bukan cinta uang, bukan apa-apa uang, bukan UUD, ujung-ujungnya uang gitu ya, ujung-ujung duit, bukan. Tetapi kita betul-betul jadi orang-orang yang punya karakter ilahi. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan sangat peduli soal keuangan dan memberikan prinsip-prinsip tentang keuangan secara mendetail di dalam Alkitab. Ada kira-kira 2350 ayat, 2350 ayat di dalam Alkitab yang berhubungan dengan uang atau harta. Itu menunjukkan Tuhan itu bicara tentang keuangan jauh lebih banyak daripada soal kekudusan, dari soal puasa, dari soal iman. Dia bicara lebih banyak soal keuangan. Kenapa? Karena keuangan sangat penting, ya. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa mengerti hal itu? Paling tidak Alkitab bicara 3 hal secara konsisten tentang hal keuangan. Pertama, Alkitab bicara bagaimana cara kita menangani uang itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan baca ayatnya di dalam Lukas 16 ayat yang ke-11. Minta tolong tampilkannya. Lukas 16 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Jadi, jikalau kamu yang tidak setia, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?
Kalau kita tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kita tidak jujur dalam hal keuangan, maka Tuhan bilang Dia tidak akan mempercayakan kepada kita hal yang sesungguhnya, harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu bukan uang, bukan benda, bukan rumah, bukan investasi, bukan deposito kita. Ada harta yang lebih berharga yang dibutuhkan manusia sampai kepada kekekalan. Ayat Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan sedang bicara kepada seorang hamba-hamba, Tuhan yang punya hamba-hamba, dan hamba ini jujur menjalankan uangnya dengan baik sesuai dengan perintah tuannya. Maka tuannya bilang, kamu telah setia dalam hal yang kecil. Setia dalam hal keuangan, menerapkan prinsip-prinsip keuangan secara alkitabiah, itu hal yang kecil menurut firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak setia dalam hal yang kecil, maka Tuhan tidak akan percayakan hal yang besar. Hal yang besar itu jauh lebih berharga daripada uang. Kita menemukan ada banyak orang kaya yang hidupnya tidak bahagia. Banyak orang kaya yang uangnya bisa dibilang sangat banyak, tetapi hidupnya stres. Saya pernah dengar ada orang yang sangat kaya, punya usaha yang sangat maju, tapi tidur tidak berani di atas ranjang, tidurnya di bawah kolong ranjang. Kenapa? Karena ketakutan. Ada orang yang sangat kaya tetapi punya keluarga yang sakit tidak sembuh-sembuh dan dia tidak bahagia. Sebenarnya kalau tanya, dia rela tukarkan hartanya supaya hidupnya bisa bahagia. Banyak orang yang ketika lihat tukang beca bisa makan, tidur, ketawa, dia bilang, aku kepingin rasanya bisa seperti dia, tapi aku tidak bisa. Kenapa? Karena khawatir hartanya banyak. Jadi kita perlu belajar setia dalam hal keuangan supaya bisa dipercaya di dalam hal-hal yang lain yang lebih besar. Yang kedua, kebenaran kedua yang firman Tuhan nyatakan secara konsisten adalah harta benda. Ini perhatikan baik-baik. Harta benda bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan tempat yang paling utama dalam hati kita. Sekali lagi saya ulangi, harta benda atau keuangan bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan tempat yang paling utama dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak menganggap bahwa berhala itu lebih penting saingannya Tuhan. Saingannya Tuhan bukan berhala. Saingannya Tuhan itu duit, uang, money. Ya. Jadi kita perlu belajar untuk bisa menguasai uang, bukan dikuasai uang. Kita perlu bisa mengendalikan uang. Kita bukan diperhamba oleh uang. Uang harus jadi hamba yang baik, bukan tuan kita. Ya. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita tidak bisa punya tuan, dua tuan, karena tuannya itu berlawanan, satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Kita harus pilih, kita mau ikut yang mana. Dan yang ketiga, semua orang butuh uang. Semua aktivitas kita butuh uang. Karena itulah Alkitab secara konsisten bicara soal uang, supaya
Jangan sampai kita menyimpang dari kebenaran. Banyak orang bilang uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya betul ya. Nah, saya percaya bahwa pengelolaan uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan itu adalah pintu untuk keajaiban finansial bisa kita alami sebagai orang percaya. Berkat supranatural akan kita alami ketika kita melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam pengelolaan keuangan kita. Nah, ada 4 prinsip keuangan yang alkitabiah yang sangat penting untuk saudara ketahui. Yang pertama, yang paling penting, kita harus tahu apa peran Tuhan dan apa bagian kita di dalam keuangan, dalam pengelolaan keuangan. Kedua, bagaimana prinsip bekerja yang baik sehingga kita bisa menghasilkan keuangan yang berkecukupan bahkan berkelimpahan. Ketiga, bagaimana kita mengelola keuangan dengan benar berdasarkan prinsip firman Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemberi yang baik. Tapi bukan hanya memberi, tapi memberi dengan hikmat. Gimana caranya? Ya. Nah, tema khotbah pagi ini adalah Who is the boss? Siapa bos kita? Ya, ini penting. Siapa bosnya? Hal pertama yang harus kita putuskan agar kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan dalam hal keuangan adalah menentukan siapa yang punya peran utama di dalam hidup kita. Apa peran Tuhan dalam hidup kita? Apa peranan Tuhan dalam keuangan kita? Itu penting, ya. Karena semua keputusan-keputusan yang kita buat, semua keputusan yang kita ambil di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, itu ada hubungannya dengan siapa yang menjadi pemegang peranan utama dalam keuangan kita. Siapa bos kita, itu yang menentukan. Jadi dalam mencari uang, siapa yang kita ikuti itu sangat menentukan keputusan kita. Robert T. Kiyosaki, pernah dengar nama Robert T. Kiyosaki? Dia itu seorang businessman, orang Amerika, orang Jepang, tapi warga negara Amerika, seorang businessman. Dia penulis buku terkenal, Rich Dad, Poor Dad, Cash Flow Quadrant. Dia pernah bilang begini, banyak orang belajar untuk mencari uang, ya. Banyak orang belajar untuk cari uang, tetapi jarang sekali orang belajar bagaimana mempergunakan uang. Dan dia bilang begini, your mentor in life is important, so choose them wisely. Mentor kehidupan kita itu sangat penting. Siapa mentor kita dalam kehidupan, dalam keuangan maksudnya, itu sangat penting. Karena itu pilihlah dengan bijaksana siapa yang mau kita jadikan mentor di dalam kehidupan kita, dalam kita mencari uang, dalam kita mempergunakan uang, dalam kita membelanjakan uang kita. Siapa mentor kita? Itu penting, ya. Jadi itulah sebabnya kita harus menentukan apa peran Tuhan dalam hidup keuangan kita. Dan itulah sebabnya kita mau lihat dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Kita mau baca dari Mazmur 50 ayat 10 sampai 12. Kita akan ambil kesimpulan dari ayat ini, ya. Mazmur 50 ayat 10 sampai 12. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang ada
adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi apa kata Mazmur 50 ayat 10 sampai 12? Apa peran Tuhan di dunia ini dalam kehidupan kita? Dia, Tuhan, adalah pemilik dari segala sesuatu yang ada di muka bumi, langit, bumi, dan segala isinya. Itu adalah miliknya Tuhan. Harta saudara milik? Cuma 2 orang. Harta saudara milik? Setuju? Kalau saudara setuju benar-benar bukan ikut-ikutan, ya 100% harta saudara milik Tuhan, maka sebenarnya saudara tidak punya hak atau saudara tidak berhak mempergunakan harta tersebut tanpa seizin pemiliknya. Betul? Setuju? Benar. Saudara tidak berhak mempergunakan harta saudara untuk hal-hal yang tidak disukai oleh pemiliknya. Amin? Nah, sempat saya dengar ada beberapa rohaniwan yang di YouTube yang bilang kalau mereka itu bilang mereka tidak setuju dengan persepuluhan. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Israel juga sudah tidak memberikan persepuluhan lagi. Dan menurut mereka yang punya Tuhan itu bukan cuma 10%, tapi 100%. Sebenarnya kalau mereka bilang begitu, saya kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju? Karena kita orang percaya tidak ikut-ikutan sama orang Yahudi. Kita tahu orang Israel, orang Yahudi adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, bangsa yang selalu memberontak kepada Tuhan, yang suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan bangsa ini walaupun mereka bangsa pilihan, mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah sebabnya tidak semua yang ke Yahudi-Yahudian, tidak semua yang Israel itu benar. Dan saya tidak setuju kalau mereka mau tidak kasih persepuluhan, saya tetap kasih persepuluhan. Karena apa? Karena saya ikut Alkitab, tidak ikut orang Yahudi. Kedua, kalau ada orang yang bilang 100% hartanya adalah milik Tuhan dan 10% saja dia tidak mau kasih ke rumah Tuhan, berarti sebenarnya punya siapa? Bukan punya Tuhan, punya dirinya sendiri. Betul kan? Kalau 100% punya Tuhan, berarti Tuhan berhak 100%. Tapi Tuhan di Alkitab bilang kita disuruh mengembalikan 10% sebagai bukti bahwa kita percaya bahwa 100% yang kita terima itu adalah berkat dari Tuhan karena anugerah kita terima. Dan kalau kita mengakui hal tersebut, maka Tuhan berjanji Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat dari surga sampai berkelimpahan, dan menghalau belalang pelahap dari seluruh kehidupan kita. Jadi itu perlunya kita mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah pemilik dari semua harta kita. Kalau seorang tukang parkir, dia jaga parkir, ada 100 motor yang parkir di tempatnya dia,
Punya siapakah motor-motor itu? Bukan punya dia. Bukan punya dia. Nah, kalau bukan punya dia, kalau yang punya datang dan mau ambil motor itu, apakah dia akan keberatan? Kalau ada dua, keberatan. Oh iya, bayar dulu. Kalau ada 20 orang yang ambil, keberatan? Kalau ada 50 orang yang ambil, keberatan? Kalau ada 100 orang yang punya itu datang semua dan ambil sepeda motornya sehingga kosong tempat parkirnya, apakah dia keberatan? Tidak. Jadi kalau ada orang keberatan kasih 10% dan dia bilang hartanya semua milik Tuhan, tidak make sense, ya. Tidak cocok dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, Tuhan, kalau apa keuntungannya sih kalau kita mengakui, setuju bahwa apa yang kita punya itu 100% miliknya Tuhan? Apa? Ada keuntungan apa buat kita? Yang pertama, kalau itu milik Tuhan, kata Alkitab, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kenapa mata Tuhan ada pada kita? Kenapa mata Tuhan mengawasi kita? Kenapa mata Tuhan selalu melihat hati kita? Karena kita harta yang paling berharga buat Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Kita dikasihi. Dia rela mati buat kita. Karena kita ini paling berharga. Di seluruh alam semesta ini tidak ada yang lebih berharga daripada saudara dan saya. Makanya kenapa mata Tuhan terus mengawasi kita, memantau kita. Termasuk kalau kita bilang harta kita milik Tuhan, mata Tuhan juga tertuju kepada harta saudara yang adalah milik Tuhan, yang dititipkan kepada saudara untuk dikelola. Dan kalau itu milik saudara, si pencuri datang. Siapa si pencuri itu? Iblis. Dia mau mencuri, maka dia akan berhadapan dengan si ownernya, pemiliknya. Dan saya percaya iblis sama seperti maling. Dia akan pikir-pikir 1000 kali kalau dia mau nyolong di rumah polisi atau tentara. Dia bilang masih banyak sasaran yang lain. Kenapa aku harus cari urusan? Kenapa aku harus cari resiko yang besar nyolong di rumah polisi? Walaupun kemarin saya sempat baca di media sosial ada maling yang nekat nyuri mobil polisi. Ya. Tapi tidak ada orang yang mau cari resiko begitu besar. Dan kalau Tuhan, harta kita milik Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga hartanya dan Dia akan melindungi harta kita dari si pencuri. Saya percaya Tuhan mempercayakan uang, harta kepada kita semua. Dia punya tujuan. Tidak sekedar titip aja, tapi dia punya tujuan. Dan karena dia punya tujuan, dia sudah punya pos-pos tertentu untuk harta yang kita taruh. Dia titipkan kepada saudara, supaya sebagian bisa saudara berikan kepada gereja sebagai titipan Tuhan buat gereja untuk dikelola. Tuhan juga menyediakan sebagian dari harta yang dititipkan pada saudara, hartanya untuk saudara pakai untuk memenuhi semua kebutuhan saudara, supaya saudara tidak berkekurangan tetapi berkelimpahan dalam segala hal. Jadi saya percaya tidak akan ada yang kekurangan karena Tuhan akan mempersiapkan dana yang cukup
waktu saya diutus oleh perusahaan pergi untuk training di luar negeri, perusahaan itu menyediakan semua kebutuhan saya. Tiket disediakan, hotel disediakan, biaya-biaya visa dan sebagainya semua dibayarin. Dan bukan hanya itu, semua kebutuhan saya, makan, minum, akomodasi disediakan, dan saya diberi uang saku yang bisa saya pergunakan semau saya. Kalau perusahaan saja yang uangnya terbatas itu bisa menyediakan apa yang saya butuhkan, apalagi Tuhan yang sudah jelas-jelas kita ini menjadi miliknya, kita ini anaknya, semua milik kita adalah milik Tuhan. Maka saya percaya Tuhan menyediakan semuanya buat kita, dan Dia juga memberikan hikmat kepada kita untuk mengelola keuangan yang Dia berikan kepada kita. Yang kedua, Yesaya 45 ayat 6 sampai 7. Yesaya 45 ayat 6 sampai 7. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Waktu saya baca ini, saya ingat ada yang pernah tanya sama saya, Pak, Bapak selalu cerita kalau Tuhan itu selalu punya yang baik, tidak punya yang jahat. Nih, ada ayatnya. Tuhan membuat nasib mujur dan nasib malang. Saudara, kita kalau baca perjanjian lama khususnya, kita harus pakai kacamata perjanjian baru. Pasti ada yang salah dengan penulisan ini atau dengan penterjemahannya. Dan kalau saudara lihat di dalam Alkitab bahasa aslinya, ini artinya bukan Tuhan menciptakan nasib malang. Menciptakan itu dalam bahasa aslinya artinya pakai kata bara. Tidak sama ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia pakai kata yang lain. Ini menciptakan nasib malang itu, bara itu artinya kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan to cut down. Boleh baca, boleh cek. Bara itu artinya to cut down, artinya memotong, membuang. Jadi Tuhanlah yang menjadikan nasib mujur dan membuang nasib malang, bukan menciptakan nasib malang. Berbeda sekali artinya. Jadi Tuhan itu artinya Dia bisa mengendalikan situasi. Dia bukan Tuhan yang harus korban dari situasi. Dan kalau kita ditanya gimana, ya tergantung sikon lah. Ya bisa nggak datang, tergantung sikon lah. Kalau nggak hujan, kalau uangnya ada, ya kita akan pergi liburan misalnya. Tergantung sikon. Tapi Tuhan tidak tergantung sikon. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Dia pengendali. Yang pertama, Dia adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, Dia adalah pengendali. Dia yang dapat mengendalikan segala sesuatu. 1 Tawari 29 ayat 11 bilang, ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dia kepala yang mengatur segala sesuatu. Jadi kita tidak perlu takut
Kalau kita menyerahkan harta kita, kita memutuskan bahwa harta kita 100% punya Tuhan. Bukan berarti kita harus kasih 100% kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita, Dia tahu kita membutuhkannya. Makanya Dia bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bukan berarti Dia akan ambil, justru Dia akan beri, dan beri. Dan kalau kita lihat Alkitab, Tuhan tidak pernah mengambil. Dia selalu memberi. Dia memberi kepercayaan kepada kita untuk mengelola supaya kita jadi berkat. Kalau kita disuruh mengembalikan sebagian dari harta yang Dia titipkan kepada kita, itu bukan karena Dia butuh duit, tapi karena kita butuh duit. Kita harus kembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa yang Dia kerjakan? Dia akan melipat gandakan. Apa yang saudara persembahkan itu akan dilipat gandakan. 5 roti 2 ikan dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan melipat gandakan dan mengembalikannya menjadi berkat buat banyak orang, dan khususnya buat yang memberi. Ada orang memberikan 7 roti dan 7 ikan, dan Tuhan menerimanya. Dia melipat gandakannya dan mengembalikannya. Akibatnya 4.000 orang laki-laki makan sampai kenyang, dan sisa 12 bangku. Jadi jangan punya negatif thinking sama Tuhan, tapi kita harus pegang prinsip firman Tuhan, prinsip Alkitab. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi dari hal ini kita bisa lihat bahwa kita bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Yang dikendalikan yang jadi miliknya, yang bukan tidak. Apa yang menjadi miliknya? Apa yang menjadi miliknya? Mazmur 50 ya tadi yang kita baca. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini, di bumi ini, dan segala isinya milik Tuhan. Jadi artinya tidak ada yang Dia tidak bisa kendalikan. Krisis ekonomi bukan berarti kita harus krisis. Apapun yang terjadi ada di bawah kendali Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengendalikan, kalau Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kalau Tuhan tidak punya rencana kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan, maka kalau kita pintar, kalau orang pintar, dia akan menjadikan Yesus Tuhan sebagai mentor dalam kehidupannya. Mentor di dalam pengambilan keputusan-keputusan seperti yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki. Kita perlu punya mentor yang bijaksana. Jangan sampai salah mentor. Pilih Yesus sebagai mentor kita, maka kita akan selalu memiliki posisi keuangan yang baik. Kalau Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, maka kita tidak perlu curang dalam berbisnis. Kita tidak perlu menipu. Kita tidak perlu cari jalan pintas. Kita tidak perlu belat-belit. Ya, kita lurus-lurus saja. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang mengendalikan. Kita tidak perlu cari cara yang aneh-aneh. Yang kita lakukan adalah melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perintahkan, prinsip-prinsipnya, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Dia akan memimpin kita dengan cara yang baik. Kita bisa dapatkan harta yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan bilang berkelimpahan dalam segala hal. Jadi buat apa harta yang bertriliun-triliun kalau satu hari di tengah perjalanan kita akhirnya ketahuan jadi koruptor dan dimasukkan ke dalam penjara? Jadi penting sekali buat kita untuk tahu bahwa Tuhan yang harus menjadi pengendali dalam kehidupan kita.
kita tidak perlu takut tidak dapat pelanggan, kita tidak perlu takut tidak dapat proyek, karena sekali lagi Tuhan yang mengendalikan. Amin. Yang ketiga, Matius 6 ayat 33. Ini ayat yang sangat terkenal, ya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Satu lagi ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 6. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang ke-6 langsung. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Satu hari terjadi kekeringan yang luar biasa di Israel karena dosanya raja. Siapa tuh? Lupa. Nah, Tuhan pakai Nabi Elia untuk bilang sama si raja, tidak akan turun hujan di Israel sampai aku mengatakannya. Tapi kalau dia bilang begitu, berarti tidak turun hujan juga berlaku untuk Elia, karena Elia tinggal di Israel. Tetapi Tuhan yang menyuruh Elia berkata seperti itu. Tuhan memperhatikan kebutuhan Elia. Dia suruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit, dan di sana Tuhan bilang, engkau akan dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak, ya burung gagak diperintahkan untuk memberi makan Elia di sana. Burung gagak itu makanannya daging, tapi burung gagak ambil daging bukan untuk dia makan, untuk diberikan kepada Elia. Dan selama 3,5 tahun Elia makan dan minum gratis dari si burung gagak. Di mana orang lain bingung semua, dia tidak bingung. Tuhan itu dia memelihara. Dia penyedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia bukan hanya sanggup, tapi dia mau memelihara kita. Dia mau memelihara hidup saudara dan saya. Dia memelihara karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia sumber berkat kita. Jangan cari dari yang lain. Jangan cari ke gunung ini, ke gunung itu, ke tempat ini, tempat itu. Jangan. Karena Tuhan memberikannya kepada kita gratis, tanpa ada tuntutan apapun. Dia memberi, dan dia tidak pernah ada embel-embelnya, karena dia mengasihi kita semua. Jadi apa artinya? Artinya Tuhanlah penyedia segala sesuatu yang kita butuhkan, dan dia mampu, dia sanggup, dia mau memberkati saudara dan saya. Jadi apakah seharusnya peran Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya? Pertama, dia adalah pemilik harta kita. Dia adalah pengendali segala sesuatu. Dia mentor kita, dan dialah penyedia segala sesuatu kebutuhan kita. Dia adalah bos kita, bukan kita, tapi dia yang harus menjadi bos kita. Yang kedua, apakah bagian kita di dalam mengelola hartanya Tuhan? Apa tugas kita? Apa tanggung jawab saudara dan saya di dalam mengelola hartanya Tuhan? Ya, kita ada contoh seorang bos, ya, mau pergi, dan waktu dia pergi, sebelum dia pergi, dia kasih kepada orang-orangnya harta 5, 2, dan 1 untuk dikelola. Apa yang dilakukan oleh orang yang menerima 1 talenta? Dia tidak korupsi loh. Dia tidak curang. Dia tidak membelanjakan untuk memuaskan dirinya. Dia tidak pakai untuk hal-hal yang tidak baik.
Dia jaga talenta itu dan dia jaga supaya aman. Dan supaya aman dia masukkan ke dalam tanah. Dia timbun di sana. Dia jangan sampai hilang, supaya nanti kalau bosnya datang dia bisa kembalikan. Baik nggak? Baik nggak? Tapi ketika bosnya datang dia kembalikan, bosnya marah sama dia. Bosnya bilang, kenapa kamu tidak kelola? Tuhan bukan mau harta yang dipercayakan kita simpan, tapi Tuhan mau semua yang kita terima dari Tuhan, semua potensi, entah itu uang, entah itu skill, entah itu kepandaian, entah itu kemampuan untuk apa saja, olahraga, main musik, punya suara yang bagus, apa saja, pintar cari uang, ya, berpintar bisnis, punya jabatan, semua yang Tuhan percayakan, Tuhan mau kita kelola. Dan akibatnya karena dia tidak kelola, dia cuma simpan saja, diambil dari dia dan diberikan kepada yang sudah punya 10 talenta. Saudara, kalau saudara terima sesuatu dari Tuhan dan saudara pendam, saudara punya kemampuan main musik, saudara punya kemampuan main suara yang bagus, saudara punya kemampuan otak yang pintar, saudara pintar berorganisasi, saudara pintar khotbah, saudara pintar ngajar, dan saudara tidak kelola itu, tidak pakai itu, simpan saja, maka saudara tidak akan dipercayakan, malah yang ada diambil. Tuhan memberikan talenta itu, harta itu untuk dikelola, untuk dikembangkan. Pakai sesuai dengan yang Tuhan mau. Artinya ketika kita dipercaya sebagai pengelola oleh Tuhan, Tuhan ingin kita mengerjakan bagian kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu bekerja dengan rajin, mengembangkan semua yang Tuhan berikan. Seperti saya bilang tadi, potensi itu, talenta, skill dengan maksimal. Prakteknya gimana? Ya belajar. Gak ada orang itu lahir tiba-tiba bisa main keyboard kayak Pak Daud. Gak ada. Pak Daud juga belajar. Betul gak Pak? Belajar. Dan belajarnya bukan satu kali langsung bisa. Jadi kita perlu belajar, perlu kerja yang rajin. Kalau ada kesempatan sekolah, yang masih muda-muda, kalau ada kesempatan sekolah, sekolahlah setinggi mungkin. Orang lain belum tentu dapat kesempatan yang sama. Kalau saudara lahir di keluarga yang cukup berada, saudara bisa disekolahkan di luar negeri, saudara bisa S2, S3, asal jangan STL. Saudara harus kejar itu. Kenapa? Kesempatan itu diberikan Tuhan kepada saudara. Jangan disia-siakan. Itu namanya saudara sedang mengembangkan. Kalau sedang mengembangkan potensi itu. Kalau kita karyawan, kita dipercaya sebagai karyawan, kita perlu setia, kita perlu disiplin, kita perlu jujur, kita perlu rajin, kita perlu belajar dipercaya ini, tapi kita belajar juga yang lain, ya. Atau kita di luar pekerjaan kita cari kreativitas yang lain. Dan Tuhan senang kalau orang punya inisiatif, tidak duduk diam. Disuruh, jangan aku, ayo doa, jangan aku, selalu jangan aku. Ya, kita perlu belajar. Ya, aku belajar. Ya, tolong pimpin aku, bimbing aku supaya aku bisa. Ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Ferdi di Prabu Muli. Waktu ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang pegawainya Indomaret. Dia punya 2 Indomaret, satu rame, satu sepi. Nah, yang sepi itu ternyata pegawainya kreatif. Pegawainya itu supaya dapat target omset, supaya Indomaret tidak tutup, bisa tetap dia bekerja di sana. Mereka sampai bawa barang-barang yang lagi promo, dia jual ke warung-warung, kemana dia tawarkan.
Kadang-kadang tanpa perintah dari bos, dia buka stand di depannya, tunjukin harganya, promo ini, promo itu di depan, jadi menarik perhatian. Dan orang yang tadinya nggak mau berhenti, jadi berhenti dan beli, sehingga omsetnya naik. Itu yang Tuhan mau. Kita ini perlu punya kreativitas. Kita punya kerinduan untuk maju. Kita dipercayakan sesuatu, kita lakukan bagian kita, ya. Yang kedua, selain bekerja dengan rajin, mengembangkan potensi, kita perlu mengatur dengan setia. Kita perlu managing, yang mengatur dengan setia. Mengatur apa? Waktu-waktu kita. Banyak orang semua waktunya dipakai untuk kerja, tapi sebaliknya ada orang-orang yang semua waktunya dipakai pelayanan sehingga tidak belajar, tidak bekerja. Kita perlu atur waktu kita. Alkitab yang bilang di kitab Khotbah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu istirahat, ada waktu belajar, ada waktu bekerja, ada waktu cari uang, ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarga. Semua ada waktunya. Jadi jangan sampai kita berat sebelah. Atur waktu kita sedemikian rupa sehingga kita bisa hidup seimbang. Kita perlu atur pos-pos keuangan kita. Ada orang yang bilang, kalau aku kasih persepuluhan, aku nggak bisa kasih ke orang tuaku. Kalau aku kasih orang tuaku, aku nggak bisa kasih persepuluhan. Itu orang yang ngomong karena dia tidak mengatur. Kalau dia tahu ini harus, maka harus diatur. Dia harus atur kehidupannya. Dia harus atur pola hidupnya, gaya hidupnya. Dia perlu atur. Dan bukan hanya itu, kita perlu atur cara kita bicara, gaya hidup kita, cara berpakaian kita. Semuanya perlu diatur dengan baik. Alkitab mengajarkan, kalau kita baca di Alkitab, Paulus bilang, dia ngatur perempuan-perempuan gak boleh dikuncir, ya zaman dulu waktu itu. Harus pakai hijab, ya zaman itu, karena tinggal di sana. Itu aturan yang Paulus buat supaya orang tahu ada aturannya, ya. Kita perlu atur skala prioritas kita. Kata Alkitab tadi, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Skala prioritas penting. Apa skala prioritas itu? Oh, yang pertama Tuhan, Pak. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pekerjaan. Yang keempat pelayanan. Salah. Hal yang disebut carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Arti apapun aktivitas kita dalam keluarga, Tuhan nomor satu. Dalam pekerjaan, Tuhan nomor satu. Dalam pelayanan, Tuhan nomor satu. Tuhan selalu harus dilibatkan dalam setiap aktivitas kita. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita kasih waktu kita untuk keluarga, untuk Tuhan, gitu, ya. Dan yang ketiga, memberi dengan murah hati. Saudara, setiap kita, Tuhan mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan bilang lebih baik memberi daripada menerima. Dan kalau kita memberi, Tuhan bilang kita memberi, maka Tuhan akan memberkati kita. Suatu takaran yang kita pakai untuk memberi, takaran itu akan diberikan juga kepada kita. Takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncang keluar akan dilimpahkan ke dalam ribaan. Tuhan mau kita memberi supaya kita
bisa jadi orang yang dipercaya. Dan kalau kita jadi orang yang dipercaya, maka Tuhan akan melimpahkan lagi berkatnya kepada kita. Memang kita harus hemat, tapi bukan berarti kita harus kikir. Kita perlu manage, kita perlu atur dengan baik. Kalau kita setia mengelola keuangan kita sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, maka akibatnya apa? Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin intim. Kenapa? Kok bisa? Apa hubungannya? Kalau kita ikuti prinsip firman Tuhan, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan. Dan kalau kita menerima janji-janji Tuhan, tentu kita semakin percaya sama Tuhan. Kalau kita semakin percaya sama Tuhan, kita tidak akan tinggalkan Tuhan. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu membuat kita tidak khawatir, tidak cinta uang. Kita tidak perlu cinta, kita semakin cinta kepada si pemberinya. Karena kita tahu dari Dialah kita menerima segala sesuatu. Uang tidak akan jadi berhala buat kita. Kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, bukan uang. Uang akan jadi hamba yang baik, bukan tuan yang kejam buat kita. Karena Tuhan yang bilang akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uang. Cinta uang. Kita tidak akan cinta uang karena kita cinta sama Tuhan yang menggenapi janji-janjinya dalam diri kita. Dan kalau kita bisa dipercaya dalam hal keuangan, Tuhan janji Dia akan mempercayakan kita hal-hal yang lain yang lebih besar. Yang kedua, akibatnya kita akan memiliki karakter yang lebih baik. Kok bisa? Ya, tadi seperti saya bilang, akar segala kejahatan cinta uang. Kita tidak cinta uang, artinya orang akan kenal kita bukan orang yang UUD. Orang kenal kita bukan orang kalau ketemu sama Ersan, pasti ujung-ujungnya duit. Ya. Ketemu Elsa, aduh, tiap-tiap ketemu duit lagi, pinjam duit lah, minta duit lah, semua duit. Ya, nah, dia bekerja karena duit, dia melayani karena duit. Waduh, repot kan kalau begitu? Ya, tapi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mengalami janji Tuhan, maka karakter kita akan terbawa. Kita akan mengutamakan Tuhan, tidak mengutamakan uang. Kalau kita bisa mengatur keuangan kita dengan bijaksana sesuai dengan firman Tuhan, itu bukti bahwa karakter kita oke. Ya. Orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, hampir dapat dipastikan dia juga tidak bisa dipercaya dalam hal-hal yang lain. Karena uang itu hal yang kecil. Kalau dia hal yang kecil aja nggak bisa dipercaya, apalagi hal yang lain. Terakhir, Tuhan datang supaya kita hidup, dan supaya kita bukan sekedar hidup, tapi supaya kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengan mentaati cara-cara pengelolaan uang yang disarankan oleh firman Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan kita, prinsip-prinsip Alkitab, maka janji-janji berkat yang ditulis dalam Alkitab itu bukan sekedar teori, itu bukan sekedar janji, tapi kita akan mengalami dalam kehidupan kita. Berkat supernatural itu kita akan alami, dan kita bisa bersaksi kepada orang-orang yang belum mengalami bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan kita yang kita sembah bukan Tuhan yang suka berdusta, bukan Tuhan yang suka ingkar janji. Dia tidak bisa berdusta, dan secara moral dia tidak bisa ingkar janji. Itulah sebabnya kalau kita tidak mengalaminya, pasti ada sesuatu yang salah. Kita perlu koreksi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dan sepanjang bulan April ini kita akan bisa soal keuangan, saudara akan mengalami sendiri janji firman Tuhan ini. Belalang pelahap akan diusir dari kehidupan saudara, dan saudara akan hidup berlimpah. Mari kita datang kepada Tuhan.